tugas orang tua, guru, ya semua kita bertugas. Yang tidak kalah penting adalah ya mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan, ya pendidikan, masa depan pendidikan ya dari versi. Kamu siapa yang bertugas? Nah, ya kan? Oke. Ini kan bisa bikin tools, tapi itu of change-nya nggak ada yang sama itu. Ngukurnya gimana siswa ini bisa literasi yang bagus apa enggak? Apa karena bisa ngerjakan soal terus literasi otomatis kita klaim bagus? Jadi banyak indikator ya Mas Duki ya. Kalau kita dari di mahasiswa kita itu banyak yang misalnya bagaimana literasi peserta didik terkait dengan misalnya kaitan dengan gas rumah kaca, seperti itu efek rumah kaca. Bagaimana sih kemampuan literasinya anak ini? Kitanya nanti ada penelitiannya. Pernah nggak mendengar gas rumah kaca apa yang mempengaruhi pemanasan global? Seperti itu Mas Duki. Kita bisa mengukur itu. Cuman memang kalau simpelnya kita lihat dari kajian-kajian lembaga internasional, ya memang negara kita memang masih jauh di bawah ranking negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Berarti solusinya kalau nggak baca, literasi nggak bakal naik. Pasti. Udah gitu ya. Kuncinya cuma di lu mau baca atau enggak gitu ya. Dan baca kemudian memahami juga. Ya. Karena ada juga yang baca tapi tidak paham. Karena nggak minat mungkinnya dia baca atau dipaksa suruh baca. Nah itu gimana kasusnya? Boleh jadi. Nah, terus gimana? Berarti salah hukum dong? Tidak ya. Tidak. Gimana? Memang kan, jadi kalau di Singapura itu Mas Duki, Singapura itu kan dia satu semester muridnya harus membaca sekitar 15 buku, harus tamat ya. Itu apa aja yang dia baca? Sembarang. Nanti di akhir semester nanti dipanggil siswanya yang buku yang kamu baca, yang kamu senang apa, ceritakan cerita pada lisensinya apa? Iya, di Singapura seperti itu. Nah, kita di Indonesia kayaknya belum sampai situ di sekolah kita. Misalnya anak selama satu semester kamu harus baca misalnya 5 buku dan nanti ada tagihannya di akhir semester. Berarti bisa diasumsikan bahwa pendidik atau guru itu hanya menjalankan tugas apa yang ada di FPP. Ya, Nggak ada inisiatif. Oh, literasi ini beban moral, buat inovasi deh. Gitu dong. Berarti inovasi guru kurang dong untuk meningkatkan. ya kalau hari ini memang Gimana? ya itu memang terjadi ya. Masa tunggu ada edaran baru kayak gitu ya? Tunggu edaran baru kayak gitu. Padahal fakta literasi kita jelek loh. Terus nggak ada yang mau. Dan ini kan Gimana? merupakan lingkaran ya Mas Budi ya. Iya. Kalau literasi kita rendah kan ada juga pasti ada pendidikan bagaimana proses pembelajaran di sekolah kan. Tadi kita bahas kelemahan dari siswa. Sekarang kita bahas dari pendidiknya kan? Kan nggak mungkin siswa pintar kalau pendidiknya ya gimana kurang konsep. Jadi memang ini ya Mas Budi seperti semacam garis lurus ya. Kalau kita lihat literasi peserta didik rendah, artinya gurunya itu kan kurang memberikan suatu instruksi kepada murid ya untuk meningkatkan itu ya. Nah kalau gurunya rendah, ini guru keluar dari mana? Dari kampus kan? Oke. Artinya kampusnya juga, kampus siapa yang bertugas? Ya kan? Oke. Berarti kan dosennya tuh. Berarti dosennya juga kurang mempush mahasiswa ini, membekali ini bagaimana dia nanti ketika menjadi seorang guru. Bukan moralnya bagus. Meningkatkan meningkatkan literasi peserta didiknya. Itu kan semua kan berhubungan Mas Budi. Ya, kita juga lihat kampusnya juga ranking berapa di Asia Tenggara. Kan itu juga kan ada semua untuk pengaruhnya Mas Budi. Padahal tadi Singapura bikin kegiatan simpel banget. Ya. Lu baca satu semester sekian buku, selesai mana hasilnya, kamu pahamnya di mana, ceritakan. Itu very simpel banget ya. Itu sebenarnya nggak sekolah juga bisa. Ngartinya inisiatif semudah itu gitu ya. Karena memang Mas Budi kita kan punya daya ingat, ya, daya punya kita punya kognitif, itu kan sudah latih itu. Kalau kita nggak sering membaca, kita nggak nanti melatih itu, ya itu apa yang kita mau ini? Kemampuan mengingat kita rendah jadinya kan? Oke. Siswa nggak mau baca karena nggak ada yang nyuruh, ya kan? Asumsinya kan jadi begitu ya. Kenapa nggak baca? Nggak tugas, nggak nyuruh, nggak disuruh. Terus gurunya nggak nyuruh, nggak cocok, nggak mungkin naik. Ya nggak? Udah itu dua kombinasi yang sempurna sih, sempurna untuk tetap di bawah. Jadi kalau salah satunya ada gerakan, mungkin gurunya nggak nyuruh, siswa inisiatif adalah naikkan, ya kan? Siswa yang inisiatif, gurunya nyuruh, mau nggak mau
ya kan Peter dengan beban disuruh akhirnya Peter dengan sendirinya. Kalau dua-duanya satu inisiatif, satunya nyuruh, nah ini yang mantap ya kan, nyuruhnya 5, inisiatif 10 ya kan. Tapi kalau itu nggak dimulai dengan entah dari mana yang memungkin, ya nggak akan jadi dong. Yang namanya literasi kita bakal naik ya kan. Kalau literasi kita nggak naik kan susah kan. Ya adu domba selesai kan. Iya. Ya nggak sih? Kita jadinya. Gampang panas kan. Panas. Des bubar, des ribut, ya kan. Itu salah satu impact literasi yang jelek ya kan. Itu salah satu ya, belum yang lain ya, belum teknologinya, sainsnya, itu hal kecil aja selesai gitu kan. Bisa paling jelek ya selek sama teman kerja, itu literasi kan jelek ya. Kita nggak bisa baca teman nggak bisa baca kita, nggak ketemu apa deal komunikasi, musuhan sampai mati, kocak. Gara-gara itu doang gitu kan. Ya itu PR sih. Akhirnya Perasaan kayak gitu. Gara-gara literasinya jelek, kocak. Ya, tapi kebetulan ya, bisa jadi karena literasinya jelek, baca pikiran orang salah. Iya kan? Perasaan katanya ngawur, padahal orang itu cuma gini. Jadi Mas Duki, prasangka itu adalah kebohongan yang sangat nyata. Iya. Karena nggak literasi, nggak tanya. Ini dengan teman yang lain kan, dia itu mukanya kayak gitu tuh ngecek apa memang bawaan air gitu. Yang nggak literasi nggak mau cari tahu. Ya oke lah itu lain intermezzo aja. Oke. Tadi apa? Setelah literasi, kritik tentang literasi, ya kan? Ada nggak harapan ya? Atau solusinya apa ya yang konkret untuk kota kita ini? Itu aja dulu deh, kan? Atau apa kayak gitu? Baik teman-teman dan sahabat juga ya, perlu juga kita di sini menyampaikan ya, memberikan juga ide ya sebagai refleksi kita. Jadi Mas Duki banyak cara dan contoh ya yang bisa dipraktekkan di kelas. Jadi ada kelas yang ketika masuk ya anak-anak kalian harus bawa buku ya, baca dulu 15 menit. Kalau sudah nanti di setting aja siapa yang mau menceritakan apa tadi yang dibaca. Waduh, itu butuh keberanian Pak. Bisa kakinya goyang-goyang Pak. Itu bisa seperti itu. Jadi ketika pas masuk dan harapannya nggak cuma satu guru, semua guru. Kalau misalnya ada di dalam konteks kita misalnya Kalimantan Timur Samarinda. Jadi ketika masuk ya baca dulu 15 menit. Nah biasanya memang kalau kita lihat di sekolah-sekolah pondok pesantren, biasanya kan mereka dulu ngaji dulu, baca dulu kan. Itu juga sudah mereka lakukan sebenarnya saya lihat. Nah kalau sekolah-sekolah umum yang mudah-mudahan sudah ada yang mempraktekkan hal ini ya seperti itu. Jadi apa namanya? Memang harus dipaksa memang. Paksa memang sih. Belum jadi budaya. Simpan HP-nya. Bahkan dalam satu pelatihan itu Mas Duki ada mulut di plaster begini, plaster terus suruh baca. Gitu. Harus memang dikondisikan itu. Jadi saya kalau ngajar di mahasiswa, kadang saya kondisikan mahasiswa yang masuk 10 menit semua dari yang ada suara baca dulu. Nanti saya tanya tuh tadi bacanya apa, temanya apa, bagaimana, apa yang kamu ketahui tentang materi itu. Nah, seperti itu memulai yang sangat sederhana Mas Duki. Nah dalam tingkat yang lebih atas lagi ya bisa semacam membuat kurikulum lokal ya, harus mereka diberikan misalnya sumber-sumber bacaan yang memang yang sudah kita siapkan juga tentang apa literasi. Kita bisa nanti itu bikin sesuatu yang high impact ya. Itu kan saya orang teknologi kan, I know tentang itu. Cuma emang butuh agent of change ya. Orang teknologi ini kan bisa bikin tools, tapi agent of change-nya nggak ada, yang sama aja bohong, gitu kan? Betul kan? Sekarang udah canggih Mas Duki ya, dia bisa buka semacam Google Speak gitu ya, membaca apa dia cuma dipandangnya aja, cuma di ini baru dibalik begini kan bisa ketahuan juga tuh. Ya banyak teknologi sebenarnya untuk mengkondisikan itu. Ya, jadi harapannya tuh ada tuh agent of change, orang-orang yang menyuarakan pembaruan. Jadi setelah dia tahu masalah di lapangan, mengulasnya, kayak ngobrol kita mengulasnya, brainstorming gitu kan. Kira-kira apa yang aplikatif kan gitu ya kan? Kita cari yang aplikatif, lalu kita mulai, ya kan? Ya dari lingkungan yang ada di lingkungan kita kan, dulu ya kan?
Nanti kalau misalnya ada orang yang tergerak, nah itu kan bisa Iya, lanjut di ide yang lain Mas Duki, jadi ada juga kalau kadang saya ngajar di kelas ya, saya kan tanya tadi malam ada yang nonton berita nggak, atau ada yang baca majalah, tolong tadi malam apa yang tadi dengar? Oh ini Pak terkait dengan misalnya terkait dengan ini apa namanya perang Ukraina Rusia. Oh gimana menurut pendapatmu deh? Ditanya lagi kan, yang lain apa ada apa berita apa yang perlu di-share sama bapak nih, saya mau dengar nih. Jadi nggak tiba-tiba masuk kelas buka halaman 30 kita kerjakan soal ini. Itu boring Pak. Itu kan seperti itu selama ini kan ya yang kita lihat kan. Iya. Nah kalau di mungkin gara-gara itu dia titip absen. Iya nggak Pak? Iya. Mengulang hal yang sama. Ya. Jadi tidak kita sebagai guru langsung atau dosen ya. Iya. Buka bab 1 tentang ini yang dibaca ya akan Bapak jelaskan. Tapi ada teknik-teknik yang lain Mas Duki, dan itu di luar negeri seperti itu Mas Duki. Ya, jadi dia nggak langsung masuk materi, enggak, dia ditanya dulu tadi materi apa nih yang perlu di-share ke temannya, berita apa yang perlu didengarkan. Itu kalau passionnya dia sebagai pengajar, oke. Kalau passionnya nggak oke kan, yang penting gua ngajar dia lah, jam ngajar sudah selesai, masalah. Gimana? Kalau udah kayak gitu kan repot juga Pak. Akhirnya di kelas itu minggu depan anak-anak tuh lagi berlomba-lomba cari berita apa nih, ya kan? Cari teman kan boleh nggak Pak? Boleh apa? Apa yang kamu baca? Apa yang kamu sampaikan? Pak saya nyampaikan ini. Nah di sisi lain juga ada semacam apa seperti hari penghargaan di kelas dibuat seperti itu, mengucapkan penghargaan buat teman sahabat, silakan apa ininya kontribusinya buat kalian. Memang seharusnya sih Jadi memang kita selama ini kaku memang pendidikan kita masih kaku. Kalau kita lihat di luar negeri itu di sekolahnya enjoy. Siapa yang punya binatang peliharaan, kelinci misalnya, kucing, bawa aja ke sekolah, dibawa ke sekolah. Itu disimpan di tempat ada memang kandangnya. Nanti istirahat dia masih bisa hampiri kelincinya, kucingnya seperti itu. Seperti itu kalau dia kayak bangun ekosistem gitu ya. Jadi betul-betul sekolahnya menyenangkan. Itu kan sekolah menyenangkan buat siswa itu kan yang agak apa namanya ya perlu kita perlu kita Kan itu ekskul bisa dibikin. Soal menyenangkan itu kan ada ekskul. Ya kalau ekskul itu kan terkait dengan bakat minat mereka. Lain lagi ya. Oh lain lagi. Tapi apakah ekskul itu bisa menambal kebolongan tadi? Bisa saja. Kegiatan-kegiatan pramuka dan lain-lain. Tetapi untuk meningkatkan apa namanya atmosfer belajarnya itu menyenangkan buat dia, ya seperti itu. Dan juga kita tidak menjudge ya. Kadang kan kita tiba-tiba menjudge kepada peserta didik. Nah ini memang kamu nggak ngerti nih, yang lain aja dah. Seperti itu kan Mas Bobi ya. Jadi nggak ada upaya memperbaiki, langsung dihakimi aja. Just karena gua males ngajar lu. Intinya gitu doang sih sebenarnya. Dan juga Mas Bobi juga kita juga harus mengajarkan kaum murid kita untuk berpikir kritis. Ya kalau di luar negeri kan, ketika mengajar ditanya, coba ayo jawab pertanyaan Bapak, ayo bisa ngomong kok saya Pak, teman saya masih banyak yang lain Pak. Misalnya 38 orang ini masih banyak, kenapa kok saya Pak? Itu bisa seperti itu komunikasinya. Ya kalau di Indonesia nggak mungkin. Kalau di Indonesia sepertinya agak sulit tuh. Nggak mungkin. Kita kayaknya dengerin, pasti suruh. Maaf. Gak usah ya kayak gitu, itu terlalu eksklusif. Mau izin ke toilet aja, karena berani. Ngompol. Itu parah banget ya kan? Apa saking menakutkannya si guru ini? Atau gimana ini? Parah banget juga. Ada kasus-kasus kayak gitu. Izin apa kayak keluar ke toilet itu nggak berani. Izinkan. Nah itu kan itu kasus menurut saya loh. Apa? Ini bukan penjara Pak. Tapi kalau sudah sampai di level itu bahaya. Ya, itu jadi manusia itu jadi kayak buntat atau roti yang nggak kembangin kan, bantat gitu. Pikirannya bantat, sebar ragu-ragu, ya kan? Itu karena bisa jadi ya mungkin sistemnya. Tapi kita nggak bisa juga ya, kalau sistem itu kan kompleks banget. Ya mungkin kesadaran guru tentang pendidikan itulah yang menjadi fondasi. Kalau nunggu sistem, ya terus
lu jadi guru mau ngapain gitu kan gitu ya. Itu kan Jadi memang di kritik negara juga kita sih. ini meskipun sistemnya dari langit Heeh. datangnya, Hmm. kalau memang gurunya Positif gitu ya. ini tidak baik mengajar ya salah aja. Ini aja kan. Meskipun sistem dari langit. Ya, makanya itulah. Jadi memang kita kembali memang guru sebagai ujung tombak, Hmm. ya pendidik ya sebagai ujung tombak itu memiliki peran yang sangat kuat di dalam kelas. Ya. Jadi saya juga ungkapkan Mas Duki bahwa di kelas itu kan karakter itu kan beda-beda tuh. Banyak. Macam-macam tuh pokoknya tuh. Ada yang kita kan nggak tahu, ada yang pagi tidak sarapan, ada yang barangkali keluarganya ditagi sama apa bulanan kos-kosan rumah, kontrakan rumah, macam-macam ya. Ada lagi mungkin orang tuanya yang pisah. Itu kan datang tuh kan aneh-aneh semua tuh. Nah, sebagai seorang guru memang tugas kita untuk mempengaruhi peserta didik kita, ya, dan kita punya kekuatan untuk mempengaruhi itu supaya mereka ada motivasi, ya, ada kemudian juga perubahan perilaku, ya. Katakan itu kata kuncinya dari perubahan perilaku bagi peserta didik. Tapi juga siswa jadi bisa jadi perilaku tambah negatif kalau terintimidasi. Pasti iyalah. Serius? Iyalah. Iya kan? Jadi guru itu pisau bermata dua ya. Kalau dia apa namanya menyampaikannya untuk meningkatkan moral siswa, moral itu motivasi, ya kan? Siswa akan naik dengan sangat drastis, ya kan? Tapi kalau dianggap negatif, kurang dijudge aneh-aneh, ini juga ngaruh juga sama si siswa ini. Jadi memang Traumatik banget ya. sebagai seorang guru kita harus apa ya, memuliakan pendidikan, mengajarkan demokratis kepada mereka. Karena banyak case-case di luar Mas Duki, ada siswa yang tidak ikut ujian sekolah dibakar. Nah, Ada yang nilainya nggak lulus KKM dibuangkan parang, fakta ada. Oleh karena itu memang kita harus apa namanya bisa membaca karakter murid kita, ya, kemudian juga kita apa menyampaikan dari hati ke hati, kita bisa mempengaruhinya. Ya, banyak trik dan tekniknya Mas Duki. Nah, banyak itu buku-bukunya beredar, ya, tergantung kitanya kita baca atau tidak. Nah, ini ya. Banyak trik dan teknik. berarti memang peran guru ini krusial untuk banyak hal, termasuk pendidikan formal maupun pembentukan karakter bahasanya itu. Jadi kalau gurunya benar, ya sudah bisa muridnya benar. Ya kan? Kalau gurunya nggak benar, ya sudah itu guru muridnya nggak benar. Kalau ada satu dua itu ya faktor gen ya. Jadi kalau gurunya bilang mungkin juga siswa ini jadi penakut, dan penakutnya nggak cuma di kelas itu, kebawa kemana-mana, ya kan? Akhirnya, karena dia merasa akhirnya wah semua guru bakal killer, kan? Iya, benar. Kalau tidak hanya satu dua, tapi dia akhirnya menjudge, ketemu guru lagi, masa ketemu guru ya kan? Pernah dengar kan? Ketemu dosen aja mahasiswa malas, kenapa gitu? Kan aneh, padahal udah gede. Apa dia mikir juga lah, lu kan udah gede, ketemu dosen kok takut? Nah, itu kenapa ya? Itu kan? Karena memang literasinya kurang masih itu, karena prasangkanya kan mendahului. Berarti itu sebelumnya. Ya kan? Berarti di SMA atau di SMP dia udah takut itu. Ya kan? Banyak prasangka. Satu sih prasangka itu kan akumulasi ya, akumulasi kan. Berarti di waktu kecil dia udah terkekang dengan sistem pendidikan yang mengerikan itu dalam artinya ya banyak ya. Ya kita bisa deskripsikan banyak hal, tapi paling tidak dia tidak dimotivasi untuk maju, untuk berani, itu aja dah. Akhirnya dia nggak berani sampai kapanpun ngomong di kelas aja tunjuk-tunjuk kan. Jadi memang nggak repot banget sih. Mas Duki kalau kita lihat konteks di Amerika Serikat ya, negeri itu, ketika dia masuk sekolah dia camping dulu 14 hari. Oh gitu ya. Camping 14 hari banyak materinya. Kita ada mos. Kalau kita kan mos. Mosnya tapi kacau. Kalau kita kan mos, kakak senior kita yang kacau balas dendam. bukannya kita motivasi, keyakinan, rasa percaya diri bangkit, iya kan? Malah kita waduh, depan demikian juga nih demikian. Iya. Nah, jadi memang kalau kita lihat yang mereka sering Mas Duki dia camping disampaikan ke murid-murid. Nanti kalian kalau belajar dapat nilai 40, dapat nilai 30, kalian jangan minder.
kamu tetap harus bangga Oh. karena itu dari diri sendiri. Oh. Jadi ketika nanti masuk dapat ujian 40, dia nggak betul-betul down gitu nah. Ulang aja gitu ya. Dia tetap percaya diri, Percaya diri, tetap ulang. dia masih semangat, Sekali saya lagi. pasti bisa. Bisa. Nah seperti itu. Kalau kita kan Langsung rasa- dong. langsung kurang apa ya? Mosnya itu nggak tahu siapa yang kasih materi. Nah itu juga Ya kata kan? Apakah materinya itu sudah dibaca juga dengan pimpinan sekolah, ya? Atau seperti apa kan gitu? Terus nah, jadi memang banyak memang harus ide-ide yang harus kita open minded ya, yang kita harus lakukan. Dan memang kalau bisa setiap akhir semester tuh ada macam pertemuan, ya, dan apa meningkatkan motivasi peserta didik kita, apa mengatasi bagaimana beban kognitif. Beban kognitifnya sangat banyak beban kognitifnya, apa mata pelajaran, tugas itu harus kita terus membackup apa peserta didik kita. Stres juga kalau banyak. Aku aja banyak stres. Tapi lulus. Ya, itulah ya problem-problem dinamika yang memang enggak sampai saat ini tuh ya dianggap normal gitu. Padahal outputnya itu bermasalah, tapi dianggap normal. Ini repot. Sesuatu yang literasi Indonesia di bawah, normal aja. Lalu kocak, nggak ada motivasi untuk naik gitu. Karena sudah dianggap normal. Ini repot. Coba dengar, Indonesia nih literasi digital jelek, literasi keuangan jelek. Terus apa perasaan di kita? Enggak, biasa aja. Jadi sorry Mas Luki. Ya ada sih yang terpukul, ya ada juga. Kalau kita lihat ya dalam konteks Amerika Serikat ya, Oke. di sana itu misal nih sekolah A, siswa kelas 3-nya misalnya 30, yang lulus cuma 1, ditutup sekolahnya sama pemerintah. Tuh, pindahkan ke sekolah yang apa namanya tingkat kelulusan tinggi, kerja bawa ke sana siswa. Gitu ya. Ya. Jadi itu betul nggak main-main Mas Duki. Sekolah di sana itu, ya. Kalau di situ lulus kan enggak kan? Wala-wala, apa perannya? Pendidikan itu adalah aksesoris. Jadi memang ada betul-betul apa tindakan real ya dari apa dari negara. Jadi sekolah pun juga harus hati-hati nih, ya kan? Kalau nggak lulus peserta didik kita, ditutup sekolah kita, kita mau kerja di mana? Artinya ada lagi nanti sebagai apa namanya ya, mengingatkan sebagai penguat guru-guru untuk menyampaikan materi dengan serius, ya. Dia harus betul-betul menyampaikan materi sesuai dengan karakter siswa, ya kan, sesuai berbagai macam strategi dan metode, ya sehingga nanti ketika lulus bagus hasilnya. Tetapi di negara kita, saya pikir belum ada yang mengungkapkan kalau misalnya masih di bawah nilainya rendah itu sekolah, akan kita tutup sekolah itu, kita masukkan ke sekolah yang prestasi anak-anaknya lebih tinggi. Itu kan memang menjadi persoalan baru lagi, ada guru yang nggak ngajar mungkin kan, dan lagi tenaga-tenaga yang tidak non-job lah seperti itu. Artinya reward and punishment itu berlaku di Amerika. Oh iya. Di sini kagak. Wala-wala. Nah gitu doang bahasanya kan. Ya kan di sini ya anak didik mau jadi apa ya wes bombong. Berarti rasa bangga jadi gurunya kurang. Iya. Kurang, ya kan. Berarti nggak menyiapkan ibadahnya kurang. Soalnya kalau anaknya pinter kan kita investasi gitu ya. Secara nggak langsung kan investasi kan. Gua lagi ngelakuin sesuatu ke dia, akhirnya dia bawa sampai ke sukses kan. Ya, tapi kalau kita ngaco, ya sia-sia dong. Ya kesempatan investasi kita, ya kan? Apa sih yang di kalau dalam Islam ya? Kan ada 3. Salah satu kan yang memanfaatkan. Tapi kalau nggak serius ya, dia membuat kesempatan. Ya mungkin karena, ya mungkin bisa sih ada slogan. Orang Indonesia kan takut tuh agama. Takut ya. Tapi masa kayak gitu nunggu di takut-takutin ya kan? Kocak gitu. Ya, mau gimana lagi? Ini memang harus ada solusi konkretnya. Ya solusi ini harusnya bikin aja tuh framework, di share kan gimana caranya supaya ya 1-2 orang bergerak, 3-4 orang bergerak, lama-lama kan bergerak. Ya, lama-lama ya, at least Samarinda ini pintar lah, suka baca lah, paling enggak orang Samarinda suka baca itu udah keren sih. Yang awalnya ini dari ya simpel banget nih. Dari mahasiswa mau gulung kemana
menggulung kemana, akhirnya mau baca. Media bacanya PR. Ya bisa inisiatif sendiri kan. Bisa juga mungkin perpus sudah punya ya sebenarnya. Banyak sekarang yang online. Ya. Orang sudah punya. Online. Tinggal atmosfernya aja. Tapi itu kita di sini kan diskusi ini kan kita bukan siapa-siapa bos. Ya, nggak mungkin kita besok bikin edaran, nggak mungkin. Kita siapa? Gitu kan. Oh besok panggil pakar, panggil praktisi, nggak mungkin. Kita siapa? Kita cuma ya coba brainstorming, ada pemikiran, kita keluarin, mentok gitu doang ya kan. Kalau yang nonton ini mungkin tercerahkan ya, wah aku punya jabatan, aku begitu kayak gini. Ya mungkin itu ya bagus, tapi enggak juga nggak apa-apa. Itu kan apa? Variasi berpikir. Sudah berapa jam Pak? Tahu udah berapa jam? Nggak ada. Sudah satu lagi lah. Kalau belum satu lagi. Soal tadi artikel kedua tuh. Literasi dah ya. Literasi kita udah bahas lah. Menurutku udah dalam lah bahasanya ya. Dari peserta didik, dari dosennya, dari gurunya, dari masyarakat, dari orang tuanya. Ya banyak lah yang harus lebih baik. Kembali ke kesadaran aja. Kalau mau sukses ya kita harus belajar sungguh. Kalau enggak ya susah. Bisa sih sukses kalau orang itu hutan. Ya, tapi itu bukan dari sultan tak. Cari istri yang cantik ya. Ya, tapi kalau sukses kan nggak mau saya kalau sama orang bego ya kan. Susah juga ya. Jadi peluangnya cuma kita harus sukses dulu baru bikin privilege untuk anak kita biar mudah. Kembali ke artikel kedua. Oke. Kita artikel kedua apa? Artikel kedua itu judulnya Pemimpin Permadani Bangsa. Judulnya kayak puitis banget gitu. Aku sakit kepala bacanya. Sumpah. Ini tapi ya, lah. Sakit kepala itu kan berarti ya. Sakit kepala tuh puitis banget gitu kan. Cuma dijelasin deh biar menerima gitu. Oke, teman-teman dan sahabat ya. Jadi pemimpin permadani bangsa. Jadi kadang-kadang kita kan berpikir siapa sih pemimpin? Jadi sebenarnya kan diri kita sendiri kan pemimpin buat diri kita sendiri ya. Sederhana ya. Jadi memang sekarang ini anggaplah misalnya Mas Duki Kayak aku menjadi host, ya, pemimpin host. Iya. Saya sebagai pengajar ya saya pemimpin pengajar di kampus saya. Ya, kan? Seorang guru pun juga sebagai pemimpin di kelasnya, ya kan? Nah, dalam hal yang paling tinggi kan pasti juga ada Orang banyak publik lah ya. ada publik ini ya, namanya kayak semacam pemerintahan ada RT-nya, ada lurah, dan sampai ke atas ada juga presidennya dalam lingkup yang lebih besar. Nah, tetapi dalam lingkup Artikel itu ya, lebih kita refleksi. banyak ke refleksi. Refleksi, Artinya setiap orang itu pemimpin. Nah, untuk pemimpin-pemimpin yang sudah luar biasa itu kan juga pasti ada kriteria-kriterianya. Banyak sekali kriteria-kriterianya. Dan harapannya para pembaca setia ya. Kan belum dibaca sama pembaca. Pembaca setia artikel itu Oh, siap. bisa terunggah, bisa teringatkan kembali, tergugah hatinya, bisa menjadi pengingat. Ya kadang-kadang kan kita Mas Duki kadang kita lupa atau kadang-kadang kita juga sudah happy di posisi tertentu, hari ini kita kadang-kadang juga Jalin. zolim ya boleh seperti itu kan, seperti itu kan. Jadi pemimpin itu juga kuncinya harus banyak sabar, harus bersabar, kemudian punya umum lah ya, tanggung jawab, kemudian juga visioner ya. Sabar sama nggak sabar itu beda. Gimana? Sabar sama nggak sabar itu beda. Ya. Jadi kadang-kadang kan jadi seorang pemimpin kan ingin ekspektasi tinggi. Tapi kita tidak melihat kondisi, bagaimana indikator-indikator yang sudah kita lakukan. Ya. Oleh karena itu kita perlu sabar ya. Kemungkinan aja pada saat nanti periode setelah kita tujuan itu tercapai, kita juga merasa senang. Jadi kita juga harus banyak jangan kita tadi cepat tersinggung, cepat menguap gitu ya, cepat panas gitu kan. Seperti itu. Kita harus punya manajemen yang baik. Seperti itu. Aku ini orangnya tergolong dahulu ya. Dahulu itu sentik
sedikit, koreknya di sini, apinya di sini, nyala. Kocak aku dulu tuh Pak, sumpah. Jadi apinya 2 meter, apinya 1 kilo aja masih kebakar. Itu dulu ya. Nah, tapi kan berarti itu ada butuh proses pembentukan karakter. Betul, dan juga Nggak bisa tiba-tiba dia wah mau tidur langsung jadi pemimpin yang handal, nggak mungkin. pemimpin itu tidak hanya dia dilahirkan, Nah, tapi juga diciptakan. Ya, melalui training, melalui pelatihan kepemimpinan, melalui organisasi, melalui ketua kelompok, yang melalui ketua grup, sehingga dia bisa bersikap adil, demokratis. Dan memang dalam konteks misalnya saya ini saya beberapa bulan yang lewat itu saya mendengar ada penyampaian dari radio ya. Saya kadang kan senang dengar radio. Jadi bilang salah satu bupati itu dia mengatakan kalau kita bekerja dengan baik, gimana? tapi bekerja sesuai dengan aturan. Itu benar nggak? Menurutmu? Ya benar. Benar. Itu kan sesuai dengan aturan. Kalau kita bekerja dengan baik, Oke. nah ini yang Itu versi kita jadinya. iya kan? Hmm. Kita menurut kita baik, belum tentu ini aturan yang lain. Jadi lebih baik fokus aturan. Nah, fokus kita di aturan dan juga kita harus tahu batasan-batasan kita. Sampai di mana yang bisa kita lakukan, jangan sampai kita melebihi wewenang kita. Manusia ini kan susah setia dengan aturan. Dia bikin aturan sendiri aja nggak diikutin. Gimana tuh? Ya loh, bener kan? Ya idealnya sih, Iya, bener. yang kalau kita mau kita mau aman, ya kita mau bahagia, mau kita senang, santai. Ikut SOP aja lah. Ya kan? Ya kan? Kita harus mengetahui di mana batasan-batasan kita, ya kan? Perbuatan kita, jangan sampai kita keluar dari tugas dari apa yang menjadi beban kita seperti itu. Oke. Itu kalau itu di organisasi atau di mana? Itu di semua ya organisasi ya Secara umum ya. gitu ya. Secara umum ikuti aturan aja, normal lah bahasanya ya, normal lah. Ada intrik-intrik ya. Biar seru aja. Boleh. Tapi kita lihat lagi Untuk ruginya, maslahatannya yang mana, ya, boleh saja kita intrik-intrik ya. Tapi kita lihat lagi mana yang banyak membawa kebaikan. Ini kan bahasanya temanya refleksi, memperbaiki diri, ya, memimpin diri. Tapi kan Joker enggak gitu Pak. Jokernya Batman kan. Orang jahat kan lahir dari orang baik yang tersakiti. Jadi gimana dong? Ya kan? Wah aku mau jadi pemimpin yang baik, kalau dia bisa terus akhirnya dia wajar loh sudah, gua mau jadi jahat aja. Gimana coba? Balas dendam kan? Oleh karena itu ada komitmen yang kuat. Waduh. Kita harus punya komitmen yang kuat. Ya. Kan nggak mungkin ya mulus kan? Iya. Nggak mungkin mulus. Oleh karena itu kita punya komitmen yang kuat. Nanti kalau kita makanya saya kutip nih, Mas Duki. Saya kutip. Saya kutip dari ini juga akan memberikan suatu pembelajaran bahwa memang meskipun itu kebohongan secepat kilat, ya kebenaran juga akan mendahului. Dan saya yakin itu Mas Duki. Mungkin itu ya. Saya sudah mengalaminya juga.